Setiap tahun, triliunan rupiah uang negara digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai program pemerintah. Namun, pernahkah kita bertanya, siapa yang memastikan bahwa uang negara tersebut benar-benar digunakan dengan benar? Nah, di Indonesia, tugas tersebut dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa kita sebut dengan BPK. BPK sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, melalui audit yang dilakukan, BPK berupaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Tetapi meski memiliki peran yang sangat penting dalam praktiknya, BPK masih menghadapi berbagai kendala yang membuat pengawasannya belum berjalan secara maksimal. Lalu apa saja kelemahan tersebut? Kelemahan pertama adalah rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Setelah melakukan audit, BPK akan memberikan rekomendasi kepada instansi yang diperiksa untuk memperbaiki berbagai temuan yang ditemukan. Namun masalahnya BPK hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi. BPK tidak memiliki kewenangan untuk memaksa instansi melaksanakan rekomendasi tersebut. Akibatnya banyak rekomendasi yang tidak segera ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Widisyani para selaku perwakilan dari BPK Republik Indonesia, kendala yang paling sering terjadi adalah kurang responsifnya instansi dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Selain itu, mutasi pejabat dan reorganisasi lembaga sering menyebabkan rekomendasi yang telah dibuat menjadi terabaikan. Bahkan dalam beberapa kasus, unit yang bertanggung jawab terhadap suatu rekomendasi sudah tidak lagi ada karena perubahan struktur organisasi tersebut. Akibatnya masalah yang sama dapat terus berulang pada pemeriksaan berikutnya. Kelemahan kedua adalah kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak bekerja sendiri. Hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti oleh instansi terkait serta diawasi oleh DPR maupun DPRD. Secara prosedur, pemerintah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK. Kemudian BPK melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada DPR, DPRD, Presiden, serta instansi yang bersangkutan. Selanjutnya, instansi yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga seringkali belum berjalan secara optimal. Masih terdapat instansi yang lambat merespons rekomendasi maupun kurang aktif berkoordinasi dengan pihak terkait. Akibatnya, proses penyelesaian temuan audit menjadi lambat dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara menjadi kurang efektif. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut? Pertama, diperlukan penguatan regulasi agar instansi lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kedua, perlu dikembangkan sistem pemantauan digital yang memungkinkan seluruh pihak memantau perkembangan tindak lanjut rekomendasi secara transparan. Ketiga, kompetensi auditor BPK harus terus ditingkatkan agar mampu menemukan akar permasalahan atau root cause secara lebih tepat sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar efektif. Dan keempat, DPR, pemerintah, dan instansi terkait harus lebih aktif berkoordinasi untuk memastikan setiap rekomendasi dapat dilaksanakan tepat waktu. Pada akhirnya, akuntabilitas keuangan negara tidak hanya bergantung pada kemampuan BPK menemukan masalah, tetapi juga pada keseriusan seluruh lembaga negara dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan. Karena audit yang baik bukan hanya menemukan kesalahan, audit yang baik adalah audit yang mampu mendorong perubahan.